Ya karena gajinya lebih besar di Jepang. Ya. Pekerjaan apa aja yang bisa diterima di Jepang? Ya. Punya anak, punya cucu, punya teman yang mau bekerja di Jepang, ya. Beliau punya teman dan punya sekolahan di Jepang dan dibuka di Bali segera. Sekolah atau LPK yang resmi, ya. Pilih agen yang resmi, Yang baik dan baik dan punya rekor yang bagus, ya. Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya bersama teman saya dari Jepang, Mr. Shinjin Aikawa. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ya, gomenasai, nihongo dekimasen, machikan atara doshi yoreshite kudasai. Ya, gomene ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Namaste. Semoga kita sehat di pagi hari ini. Saya Putu Sudiartana, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Shinjin Aikawa, ya. Nanti saya bertanya banyak ini, karena ini mesti harus saya tanyakan karena saya hidup di Jepang itu dulu dibantu oleh beliau, Bapak Shinjin Aikawa. Beliau adalah mantan pejabat di Tokyo Bank, bosnya bank di Tokyo, dan sekarang udah pensiun. Beliau sekarang adalah jadi pengusaha di Jepang, di Hamamatsu, ya. Ya, benar. Saya pernah tinggal di sana, di tempat beliau, tinggal sama anaknya Shitoku, dan ada salah satu di danau, di pinggir danau. Saya teringat di zaman dulu saya di Jepang, ya. Nah, untuk apa saya Putu Sudiartana akan mau menyampaikan, karena beliau ini monitor sekali dan bisa sedikit berbahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa, apalagi bahasa Jepang tentunya karena beliau orang Jepang. Ya, saya sekarang ke laptop kepada Bapak Shinjin Aikawa. Kira-kira sudah izinnya ke Bali, sudah penuh dapat izin nggak dari istri? Ke Bali ini sudah dapat izin dari istri nggak? Sudah. Karena setahu saya itu istrinya baik sekali, namanya Lucy, ya. Terima kasih. Orang baik, tetapi Bapak Aikawa ini punya ilmu pengetahuan di bidang finance, ya. Beliau punya ilmu pengetahuan banyak terkait dengan rehab narkoba. Kemarin itu sempat membantu beberapa yayasan di Bandung, ya. Dia sempat memberikan hibah kepada salah satu yayasan di Jawa Barat, dan mungkin hari ini pertanyaannya adalah hanya kabar saja Bapak Shinjin Aikawa. Sekarang ini kegiatannya apa aja? Kegiatan saya kenal sekolah. Untuk belajar bahasa Jepang untuk orang Indonesia, gitu. Belajar bahasa Jepang untuk orang Indonesia. Ya, satu. Dan juga mau kasih pekerjaan untuk orang Indonesia yang masih muda, gitu. Pemirsa, beliau ini sekarang bekerja khusus, ya. Ini sekolah dan mau mengirim ke Jepang dan kerja di Jepang. Apakah mulia nggak? Nanti kita tanyakan terus bagaimana Pak? Jadi saya kenal sekolah di Tokyo dan juga Kanagawa, kemudian Hamamatsu, lalu ke Osaka, kota Nara juga sama. Ya, jadi banyak. Terus mereka akan terima siswa-siswi dari Indonesia. Step nomor kedua, ada banyak orang yang masih tinggal di Jepang, orang Indonesia. Dan juga mau berangkat ke Jepang dari Indonesia juga ada. Mereka cari pekerjaan di Jepang. Jadi ada visa untuk tinggal di sana. Jenis visa ialah Tokuteki-no atau Jishusei. Itu pelajaran
pekerjaan di sana. Oh, iya, Bisa iya. tinggal di sana 5 tahun. Bisa tinggal di Jepang 5 tahun Ya. dan bekerja Dan bekerja. dan Juga menghasilkan. Ya, benar. Oh, dapat uang ya. Ya, dapat uang. Ya, karena gajinya lebih besar di Jepang. Ya, ya. Mungkin. Bukan 3 mungkin. kali. 3 kali Pasti, lipat. Ya, pasti. ya. 3 kali atau 4 kali lipat. 3-4 kali Indonesia. lipat dari Ya, Indonesia. Terus apa yang Pak Aikawa kerjakan di Bali sekarang? Kapan tiba? Itsu Dokara Barino ikimasu. Saya datang sini 2 hari yang lalu. Ya, kemudian besok saya mau berangkat ke Surabaya. Surabaya. Ya, supaya kumpulkan calon mau kerja. Calon yang mau kerja di Di Jepang. Jepang, gitu. Wow, sugoi deh. Ya. Sekarang ya saya sudah kasih COE itu eligibility supaya tinggal di Jepang. Calonnya sudah terima, jadi 17 orang sudah 17 terima. orang. Ya, bidang pekerjaan ya Pekerjaan apa aja yang bisa diterima di Jepang ya itu? itu jenis pekerjaannya pertanian Pertanian, dan juga perikanan dan juga restoran. waitress, Dan juga waiter ya. apa itu kaigo Itu kargo, ya. jaga orang yang sudah tua ya. Oh ya. Orang Panti yang, jompo gitu. orang yang sudah retire ya, pensiun terus butuh tenaga kerja. Ya, Oke, betul. tunggu Ya. mati kudasai. Nah, Ya. pemirsa, ternyata lama-lama saya mendengar dari cerita Aikawa ini mulia sekali. Bagi teman-teman, saya bukan agennya, tetapi bagi teman-teman adik-adik yang mau bekerja di Jepang, tentunya harus dididik dong dulu biar bisa bahasa Jepang. Ada sekolahnya. Dia punya teman dan mau dibuka di Indonesia, sekolah belajar dulu baru dikirim ke Jepang oleh beliau, Mr. Shinjin Aikawa. Kita kembali kepada beliau. Dan terus bagaimana? Ya, kali ini saya datang ke sini sama orang Jepang kepala sekolah. Kepala sekolah Namanya ACC, Mr. Yamashita. Ya, sudah datang. Ya. Jadi sudah bertemu sama beberapa calon. Ya. Ya. Dan juga bikin rencana baik, antar dari Bali ke Jepang. Ke Jepang. Lokasinya di Fujinomiya. Dekat kaki Gunung Fuji. Fujiyama ya. Ya, Gunung Fuji. Oh, ya. Sudah pernah? Oh iya, main golop dulu di situ ya. Bagus. Terus. Oke, berarti sekolahnya itu dekat Gunung Fujiyama ya. Oh, berarti ya Mas Shizuoka provinsi. Shizuoka provinsi. Lokasinya ada di antara Tokyo dan Nagoya. Ya. Terus naik Shinkansen ke sana ya. Oke, terus mulia sekali cita-citanya itu. Mungkin kalau umpamanya teman-teman di Indonesia yang mau bekerja nanti menghubungi, nanti ada tulisan, boleh nggak nomor Aikawa, emailnya Aikawa saya taruh di sini biar bisa menghubungi ya. Nanti saya titip di sini di deskripsi di channel ini, di podcast ini ya. Ada nggak titip pesan untuk masyarakat Indonesia, karena sekarang ini kan end of COVID ya, COVID wari karena apa yang menjadi nasihat Tuan Aikawa-san untuk masyarakat yang mau berangkat ke Jepang? Harus serius atau bagaimana? Harus bisa bahasa Indonesia, harus bisa bahasa Jepang atau tidak? Karena kan kalau tidak bisa bahasa Nihongo dekimasen masukasi ya. Iya. Jadi syaratnya gini ya. Pertama, belajar bahasa Jepang. Jadi keterampilan bahasa Jepang. Minimum N4. Ya, jadi memang keterampilan bahasa Jepangnya mulai N5 yang paling dasar. Kemudian N1 seperti orang profesional. Baik. Seperti orang Jepang, apa saja bisa mengerti ya. Ya. Harapan kami andai kata mau kerja di Jepang, maunya N4 untuk Tokute Gino. Oke, persyaratannya itu adalah N4 ya, minimum N4. Komunikasi sama orang Jepang. Ya, yang penting bahasanya lancar lah, komunikasi sama orang Jepang. Ya, jadi gajinya sekitar 200
ribu yen. 200.000 yen. Kalau rupiahnya awi kurang. Hampir 20 juta kan? 20 juta per bulan. per bulan. Tapi dari situ akan dipotong ya. Misalnya biaya listrik, makanan, ya asrama, ya. Jadi gaji bersih kira-kira ya sekitar 140 ribu yen. Ya, berarti 15 juta lah ya. Gitu. Baik, mudah-mudahan pemirsa di seluruh Nusantara bagi punya anak, punya cucu, punya teman yang mau bekerja di Jepang, ya beliau punya teman dan punya sekolahan di Jepang dan dibuka di Bali segera, ya dibuka di Bali segera sekolahannya. Ya harus disekolahkan dulu bisa berbahasa Jepang, terus kelas sampai N4. Persyaratan untuk bisa berangkat itu adalah N4 supaya bisa komunikasi dan tidak menjadi masalah nanti berangkat ke Jepang. Bahasa Jepang nggak bisa kan susah ya, nggak bisa kerja di situ ya. Tapi masih ada calon. Oke, calon seperti apa itu? N5 juga boleh ya. N5 kan sudah profesional, sudah bisa. N1 profesional. N1 profesional. Ya, N5 yang paling di bawah. Paling di bawah. Tapi visanya lain ya. Apa nama visanya? Visanya Jisuse. Jisuse. Ya, jadi jenis pekerjaan hampir sama. Tapi gini ya, mereka bisa pilih satu perusahaan saja. Oh, pilih jadi satu. Jadi tidak bisa pindah misalnya. Pertanian gitu. A ke B nggak bisa. Pertanian pindah ke lautan nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi fokus satu bidang dan juga satu perusahaan selama 3 tahun atau 5 tahun. Yang pertama saya bicara itu Tokutegi no. Andai kata pekerjaannya tidak cocok sama perusahaan ya, misalnya contoh ya, perusahaan B bisa pilih perusahaan C gitu. Ya. Tapi semuanya tergantung suasana. Tapi harus ingat ketampilan diri sendiri. Ya, kalau kemampuannya kurang, ya jangan berani coba. Sebelumnya yang paling baiknya belajar bahasa Jepang dan juga belajar kebudayaan Jepang. Baik. Terima kasih Pak Aikawa karena ini ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada khususnya karena banyak yang sudah bekerja di Jepang dan kembali ada yang nikah dengan orang Jepang. Ini sudah pertukaran SDM kita itu sudah majulah ya. Dan ada jadi kontraktor juga di sana saya lihat dari Karangasem di Jepang gitu karena kan ini adalah sudah modern ya. Teman-teman juga di Kuto, Legian semuanya, Sanur hampir semua sudah paham. Nah, mudah-mudahan masyarakat di Indonesia ada yang pedalaman, mungkin dari Papua, dari Sabang sampai Merauke yang mau bekerja di Jepang. Ya, ini saya punya kawan namanya Mr. Shinji Aikawa dan mereka sudah punya pengalaman pengiriman tenaga kerja ke luar negeri di Jepang dan bekerja dan mereka barusan membantu. Dan ada 3 orang yang di rumahnya dibantu dari Padang, dari Lampung dan dihidupi oleh beliau sendiri di Hamamatsu namanya. Tempat saya dulu di Jepang sama beliau, saya hidup di sana di Hamamatsu sama Mr. Aikawa dan keluarganya. Dan perginya ini di mana-mana Jepang itu bersih. Ya, bersih ya. Terima kasih. Kira-kira demikian bila mana ada teman-teman yang menginginkan bekerja dan belajar bahasa Jepang, kami akan tulis di email dan skripsinya akan ditulis secara detail dan gurunya akan dijelaskan dan bagi teman-teman yang sudah bisa berbahasa Jepang, saya akan kasih nomor telepon beliau untuk komunikasi dan bisa ngirim keluarganya ke Jepang. Terima kasih. Ya, gomenasai. Watashi no Nihongo dekimasen machigan atara dosu yorosite kudasai. Ya, dakara atode dakara gambatte ne ya. Demikianlah pembincang-bincang saya sama Mr. Shinji Aikawa karena beliau sibuk. Boleh. Ya, waktu berangkat ya pilih sekolah yang bagus dan juga pilih orang yang baik. Jangan ditipu sebelum berangkat ke Jepang. Oke, pesannya beliau itu di saat mau berangkat jangan sembarangan memilih agent
ya, supaya tidak ditipu. Nah, bila mana mau mendapatkan informasinya terkait dengan pengiriman, tentunya harus ditanya ke tenaga kerjaan, mungkin imigrasi. Bila mana diperlukan, mau menanyakan lebih detail, saya akan kasih nomor telepon beliau, Shinji Aikawa, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan supaya tidak ditipu oleh ejen-ejen nakal, ya. Pilih sekolah atau LPK yang resmi, ya. Pilih ejen yang resmi, pilih yang baik dan baik dan punya rekod yang bagus, ya. Kira-kira demikian bincang-bincang saya sama Shinji Aikawa. Mudah-mudahan bila mana ada tutur kami yang salah, kami mengucapkan Agung Gang Reno Sinampuro Antuk. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Semoga Aikawa pergi ke Surabaya, Malang dan ke Jepang selamat, ya. Terima kasih. Ya.